Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR. Dan pada kisah warung kopi Bang Doni kali ini akan menceritakan tentang keluarga dari Rizal. Waduh, Rizal ini adalah salah satu karyawan dari warung kopi Bang Doni, yang mana dulu juga pernah ditolong nih, dan dulu pernah ditolong bersama Wasis dan Gali. Waduh, pasti masih ingat lah ya. Dan kali ini Wasis dan Gali apakah dihubungi lagi atau enggak? Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Warisan pesugihan dari keluarga bos besar warung kopi Bang Doni. Pagi itu di kediaman Doni, seperti biasa, 3 serangkai Doni, Gembul, dan juga Jumri sedang asyik sarapan menyantap nasi uduk buatan Mbak Zubaida. Oh iya Bul, gue mau nanya dah, waktu pas di tempatnya Pak Joko Marenan, lu bilang kalau manusia udah meninggal arwahnya kagak bisa datang lagi ke dunia ya. Nah, tapi pas kasusnya si Sindu bagaimana tuh? Siapa ya nama ceweknya? Gue lupa dah. Yang tuh Bul, yang meninggal di jembatan terus nempel sama Sindu, terus dia ngikutin Sindu terus sampai rumah, sampai dia sakit. Tanya Doni. Oh, saya juga lupa Bang namanya. Jawab Gembul. Ya elah, namanya kagak penting. Yang pengen gue tanyain, waktu itu kan arwahnya tuh cewek yang meninggal, yang sempat ngikutin Sindu sampai dia demen sama si Sindu. Nah, lu kata arwah kagak bisa datang lagi ke dunia. Nah, buktinya itu bisa Bul. Tanya Doni lagi. Oh, itu bukan arwah Bang, tapi itu jinnya tapi baik yang itu. Dia peduli sama nasib cewek yang meninggal itu, makanya saya diem aja, nggak ngusir dia. Ungkap Gembul. Lah, gue jadi bingung dah. Untuk arwah apa jin Bul? Udah lah Bang, ngapain sih bahas begituan? Ini saya lagi mau makan, sampai nggak konsen. Semur telur saya nggak bisa dipotong nih, meleset mulu. Ucap Gembul yang merasa terganggu. Ya belagu banget tuh, nanya begitu aja ribet. Nah, ada lagi nih, Marenan, pas gue lagi di kafe, gue lihat si Lulu mukanya cembetut aja. Dia ngapain Bul? Apa jangan-jangan dia berantem sama Sindu kali Bul? Tanya Doni penasaran. Gue tahu Bang, jawab Gembul singkat. Lah, emangnya si Lili kagak ngasih tahu lu Bul? Yang enggak Bang, emangnya saya apaan harus tahu urusan orang segala? Saut Gembul lagi. Nah, coba lu tanya sama si sudah pacar lu. Biasanya kan sesama cewek suka cerita. Kalau dia kagak mau cerita, lu pancing-pancing aja sampai bibir soek. Abang, emangnya si Is kan mujair apa? Ucap Gembul sewot. Nah, kalau lu Jum, lu tahu kagak Jum? Giliran Doni bertanya pada Jumri. Waduh, saya juga nggak tahu Bang, jawab Jumri. Lalu pada semua gimana sih? Masa begituan aja kagak tahu? Kita tuh kudu idep kalau lagi ada apa-apa sama teman kita. Soalnya kalau si Lili ada masalah, itu bakal ngeganggu kerjaan dia, khususnya lu nih Pul. Lah, lu kan udah gue tunjuk jadi manajer operasional. Nah, lu kudu konsen tuh sama masalah anak-anak. Lu liatin mukanya atu-atu, pada cengar apa cembetut. Ya kali aja di rumahnya kagak ada beras, ujar Doni panjang lebar. Abang, hari gini mau sampai gak punya beras sih Bang. Setahu saya masalah keuangan anak-anak itu aman-aman aja Bang. Palingan itu Pak Slamet yang suka kasbon. Saut Gembul. Hah? Pak Slamet sering kasbon? Ujuk, dia penduda anak atu. Anak kagak punya, bini kagak ada, masing kurang aja gajinya. Padahal gue lihat-lihat ya, rokoknya rokok tingwe, tempat tinggal juga disediain kagak ngontrak. Lah, berarti kan gajinya utuh. Apa jangan-jangan dijudol kali ya? Soalnya gue perhatiin dia suka melototin handphone terus.
Waduh, ini kalau si Sleman pemain judul, kagak ada maaf. Sebego-begonya orang berarti dia. Gua langsung pecatar kalau emang dia main judul. Ungkap Doni emosi. Malam harinya, di kafe warung kopi Bang Doni, suasana begitu riuh, penuh dengan hiruk pikuk pengunjung yang datang. Tak heran, para pegawai yang bertugas tampak sibuk kesana kemari. Salah satunya adalah Gembul, tangan kanan Doni yang bertanggung jawab di bagian operasional. Saat itu, Gembul sempat menegur Rizal karena lalai saat melayani pengunjung. Ijal, kamu gimana sih? Orang pesan kopi hitam, kamu malah bawain kopi latte. Konsentrasi dong, Jal. Soalnya kamu bukan sekali dua kali begini. Kamu tuh disering. Setegur Gembul. Dengan wajah penuh penyesalan, Rizal langsung meminta maaf. Aduh, maaf ya mas, soalnya tamunya tadi ngomongnya nggak jelas, kayak kumur-kumur. Ucap Rizal berdalih. Kamu ngeles aja, Jal. Kamu aja yang gak konsen. Kalau Bang Doni sama Mbak Nani sampai tahu, nanti kamu bisa kena marah loh. Pokoknya ini peringatan terakhir ya buat kamu, Jal. Kalau kerja harus fokus, jangan kebanyakan bengong, kata Gembul menegaskan. Mendengar itu, Rizal hanya mengangguk-angguk sambil menatap lantai. Iya mas Gembul, saya janji deh gak bakal ngulangin lagi. Tapi tolong jangan bilang sama Bang Doni atau Mbak Dani ya mas, pinta Rizal dengan nada memohon. Beberapa jam kemudian, ketika pengunjung sudah mulai berkurang, Rizal langsung beristirahat di depan sambil menghisap sebatang rokok. Di situ dia nampak lelah karena memang hari itu kafe warung kopi Bang Doni banyak didatangi pengunjung. Namun di tengah rasa lelah yang melanda, pikiran Rizal menerawang. Ya, seperti ada yang sedang difikirkannya saat itu. Tatapannya nampak kosong sambil menghisap rokok dalam-dalam. Di tengah lembunannya itu, tiba-tiba saja Rizal dikejutkan oleh tepukan tangan dari arah belakang. Jal, mendapat itu, Rizal langsung terkejut dan saat dia menoleh, rupanya itu adalah Pak Slamet. Selamat, ngagetin aja, saut Rizal. Kamu itu lagi ngapain, Jal? Tanya Pak Slamet. Ya lagi ngerokok lah, Bapak pakai nanya. Maksud saya, kamu itu lagi kenapa, Jal? Kalau saya lihat-lihat, kamu itu seperti orang yang lelah begitu. Ya pas saya capek, yang datang hari ini banyak banget. Badan saya berpegel-pegel begini. Terang Rizal. Payah kamu, Jal. Kamu itu masih muda, kok gampang capek. Makanya kamu itu harus minum Hemapiton Jreng. Tapi jrengnya pakai gitar, Jal, biar maknyus. Ledek Pak Slamet. Mendengar itu, Rizal langsung mengerutkan dahinya. Sebenarnya dia kesal dengan candaan dari Pak Slamet. Namun apa mau dikata, Pak Slamet tetaplah Pak Slamet. Tidak ada yang tahu apakah dia sedang serius atau sedang bercanda. Pak Slamet ngaco mulu ngomongnya. Nih ngopi sana Pak, saut Rizal sewot. Waduh, saya ini sudah 2 gelas hari ini, Jal, saut Pak Slamet. Ya udah nambah lagi segelas biar ada waras. Waduh, asam juga kamu, Jal, sontoloyo. Memangnya menurut sampean aku ini gak waras? Tanya Pak Slamet penasaran. Yang enggak sih Pak, cuma bocor halus aja dikit. Ledek Rizal. Kemudian Pak Slamet menanyakan sesuatu yang lain pada Rizal. Oh iya, Jal, saya ini mau bertanya. Sepertinya kalau saya perhatikan, Mbak Lili ini marah sama saya. Itu tadi pagi pas saya menegur, dia malah cemberut. Kenapa ya, Jal? Apakah kamu tahu? Tanya Pak Slamet. Lah, mana saya tahu Pak, emang saya pacarnya apa? Noh, tanya aja Mas Indu. Yaudah Pak ya, saya mau masuk dulu, belum beres kerjaan. Terus saya dimarahin lagi Mas Gembul, ujar Rizal yang langsung masuk ke dalam kafe. Mendapat masukan dari Rizal, Pak Slamet pun segera menghampiri Sindu yang sedang berada di balik meja kasir. Di situ, Pak Slamet nampak celingak-celinguk ke sekitaran. Melihat kondisinya yang kondusif, Pak Slamet pun langsung menghampiri Sindu yang sedang sibuk mencatat transaksi di kafe warung kopi Bang Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sindu. Salam Pak Slamet. Mendengar itu, Sindu langsung mengarahkan perhatiannya pada Pak Slamet. Waalaikumsalam. Pak Slamet, ada apa nih Pak? Ucap Pak Slamet yang tiba-tiba saja gugup. Mendapati itu, Sindu pun langsung berkata, kenapa Pak? Bapak mau kasbon lagi ya? Bukannya baru kemarinan Bapak kasbon?
Oh, bukan, bukan itu, Duk. Nganu, saya itu bukan mau kasbon. Eh, akan tetapi saya ingin bertanya sesuatu. Nganu, apakah Sindu ada waktu? Apakah saya bisa mengganggu waktu daripada Sindu? Tanya Pak Slamet bertele-tele. Ya lah Pak, apa pakai nanya waktu saya? Kalau mau nanya, nanya aja. Ucap Sindu yang mulai kesal. Baiklah jika begitu. Jadi begini Sindu, maksud daripada kedatangan saya adalah menghampiri Sindu adalah saya ingin bertanya. Berhubung Sindu ini adalah kekasih daripada Lili, saya ingin bertanya kepada Sindu, kenapa hari ini Lili cemberut ketika dia menatap saya? Apakah ada yang salah dengan diri saya? Tolong beritahukan kalau saya memang ada salah sama Lili, soalnya di hati saya ini ngeganjel, saya kepikiran. Ujar Pak Slamet sungguh-sungguh. Oh itu, ya si Lili itu lagi ngambek sama Pak Slamet. Ucap Sindu to the point. Well adalah, ada apa ya? Kenapa bisa Lili sampai marah sama saya itu? Tolong beritahukan apakah penyebabnya? Tanya Pak Slamet penasaran. Pak Slamet ingat nggak kemarin di ruang loker Pak Slamet itu nyambut casan handphonenya Lili. Padahal malamnya dia itu mau jalan sama Ais ke mall. Jadi kesel lah pas dilihat handphone nggak kecas sampai akhirnya lobet. Ungkap Sindu memberitahukan penyebab Lili marah pada Pak Slamet. Walah, ya, saya ingat kemarin itu handphone saya mau mati. Nah, casan saya rusak. Lah, pas saya ke ruang loker ada casan di situ, makanya saya colokin langsung ke handphone saya. Kebetulan colokannya pas. Ucap Pak Slamet. Ya nggak boleh gitu dong Pak Slamet. Itu kan si Lili lagi cas handphone dia. Harusnya Bapak itu ngomong dulu sama orangnya, izin. Waduh, sebenarnya saya sudah tanya loh pas di ruang loker. Ini handphone siapa? Ini handphone siapa? Tapi tidak ada yang jawab. Makanya saya langsung colokin saja. Niat saya cuma sebentar, biar daya di handphone saya naik sedikit. Baru saya pasangkan lagi ke handphone yang ada di situ. Ternyata saya lupa. Keterusan sampai siang akhirnya. Ya udah deh Pak, besok Bapak minta maaf aja sama Lili ya. Ujar Sindu memberi masukan. Siap Du. Besok saya akan meminta maaf sama Lili. Sahut Pak Slamet bersungguh-sungguh. Tak lama kemudian, Doni tiba-tiba datang dari arah pintu. Di situ, ia langsung menghampiri Sindu yang sedang mengobrol dengan Pak Slamet. Aduh, bagaimana? Rame? Tanya Doni. Rame bang dari tadi siang. Ini baru sepi. Jawab Sindu. Oh iya Duk, ini sebelumnya minta maaf nih gue nih. Sorry, bukannya gue ikut campur. Lu lagi berantem ya sama Lili? Tanya Doni tiba-tiba. Apa bang? Berantem? Enggak bang. Emangnya kenapa ya bang? Tanya Sindu balik. Oh begitu ya, alhamdulillah kalau gitu mah. Bukannya ngapa-ngapa Du. Kemarin gue perhatiin si Lili cembetut aja mukanya ditekuk. Gue takut dia lagi ada masalah. Nah dia itu kan kerja di mari nih. Nah kalau emang dia ada masalah, masalahnya apaan? Ya kali aja gue bisa bantu. Soalnya kalau dia ada masalah, takut ganggu kerjaan dia. Begitu ungkap Doni. Di situ Sindu hanya tersenyum. Dia tidak menjawab, melainkan hanya memberikan kode dengan wajahnya menunjuk ke arah Pak Slamet yang sedari tadi memperhatikan perbincangan antara Doni dan Sindu. Doni pun jadi bingung, apa hubungannya Pak Slamet dengan Lili? Tayal sambil memasang wajah memelas, Pak Slamet pun berkata, nganu mas Doni, jadi si Lili itu sedang marah sama saya. Soalnya saya sudah melepaskan handphonenya Lili yang sedang dicas di loker waktu itu. Di situ Doni langsung mengerutkan dahinya sambil memicingkan matanya ke arah Pak Slamet. Ya ampun Pak Slem. Apa kagak ada kerjaannya amat sih? Pakai segala ngelepas-lepas handphone orang yang lagi dicas, ucap Doni. Sebelumnya saya ingin menceritakan kronologis kejadiannya sebagai berikut. Jadi, dikala itu, tepatnya jam 9:30, handphone saya mengalami lowbat yang teramat sangat dahsyat. Nah, kabel casan saya rusak. Jadi, saya berniat untuk meminjam kabel tersebut sama teman-teman di dalam. Nah, pas saya ke ruang loker, saya lihat tidak ada siapa-siapa. Tapi, saya melihat ada seutas kabel casan. Nah, rupanya itu adalah handphonenya Lili. Ya saya cabut saja. Niatnya cuma sebentar mas. Terus saya cas lagi nanti handphonenya Lili. Saya kelupaan sampai siang. Ujar Pak Slamet panjang lebar. Lah
Ya Paslem kagak boleh gitulah. Itu namanya Paslem udah lancang. Ya wajar aja kalau si Lili marah sama bapak. Lagian kalau segala kabel casan rusak, ngapa bapak kagak langsung beli lagi? Tanya Doni lagi. Nganu Mas Doni, saya sedang menunggu gajian bulan depan datang. Hah? Nunggu gajian? Lah emangnya gaji bapak kemana? Terus bukannya bapak udah kasbon? Lah masa iya beli casan aja kagak bisa? Nganu Mas Doni, saya itu kasbon untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan gaji saya itu saya pakai untuk bisnis Mas. Jelas Mas Slamet? Waduh, bisnis. Mantep ya. Emangnya Paslem bisnis apaan? Tanya Doni penasaran. Jadi sesungguhnya saya itu sedang menjalankan bisnis bersama dengan keponakan saya Mas. Bisnis kripto. Jawab Pak Slamet sambil tersenyum. Kripto? Apaan tuh? Makanan burung? Saud Doni kebingungan. Waduh, kalau yang itu namanya kroto Mas Doni. Ini kripto. Kata keponakan saya, bisnis ini sangat menguntungkan. Malahan saya nantinya bisa kaya mendadak. Saya sendiri juga sebenarnya tidak begitu paham. Ya sudah, kalau begitu saya izin permisi dulu Mas Doni, Mas Hindu. Soalnya di depan kerjaan sudah menunggu saya. Jawab Pak Slamet. Ya udah Pak Slem, tapi jangan lupa besok kudu minta maaf sama si Lili, biar dia kagak marah lagi sama bapak. Ujar Doni. Siap Mas Doni, besok saya akan meminta maaf sama Lili agar dia tidak lagi marah pada saya. Ucap Pak Slamet bersungguh-sungguh. Sepeninggalan Pak Slamet, Doni pun langsung bertanya pada Sindu. Du, lu tahu kagak bisnisnya Pak Slem? Bisnis apaan ya? Oh, kripto, itu jual beli mata uang digital bang. Itu online. Jelas Sindu. Hah? Judi online? Sentak Doni tiba-tiba. Bukan bang, bukan judi online, tapi jual beli mata uang digital. Wah gak ngerti Du. Tapi kalau menurut lu bagaimana tuh? Pak Slem bisnis begituan kira-kira beneran dia bisa kaya mendadak gitu? Tanya Doni. Wah, kalau masalah bisa kaya atau tidak, saya juga nggak bisa jawab bang. Tapi setahu saya itu adalah salah satu bisnis yang berisiko tinggi, bisa naik tapi bisa turun kapanpun nilainya. Jelas itu. Ya Slem, ada aja kelakuannya. Udah amat dia aja kagak ngerti di bisnis apaan. Paling kalau rugi nanti jangan lamun di belakang. Ntar kalau kesedupan mana ada gembul yang ngobatin. Puyeng ngemikirin dia. Ujar Doni berseloroh. Beberapa jam kemudian, kafe warung kopi Bang Doni pun tutup. Semua pegawai satu persatu meninggalkan kafe tersebut, termasuk dengan Rizal. Namun di situ sepertinya ada yang menyita pikirannya. Ya, saat di atas motor, wajah Rizal seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Benar saja, sesampainya di rumah, ibunya memberitahu jika kakak Rizal yang bernama Randy masuk rumah sakit. Rupanya sudah hampir seminggu ini kakaknya terbaring sakit. Randy masuk rumah sakit, ujar sang ibu. Apa? Randy masuk rumah sakit? Kapan mah? Tanya Rizal. Barusan Zal, tadi mama dikabarin sama istrinya. Ayo, sekarang antarkan mama sama papa ke sana ya Zal, pinta Bu Eni, ibunda dari Rizal. Randy adalah kakak Rizal yang pertama. Saat ini ia tinggal di Jakarta, tepatnya di Pondok Labu. Saat menikah, Randy memang memutuskan untuk tinggal di Pondok Labu agar lebih dekat dengan kantornya. Memang sudah beberapa hari ini Randy dikabarkan jatuh sakit oleh istrinya yang bernama Dita. Sakitnya itu bukanlah sakit biasa, karena Randy sudah hampir seminggu ini tidak bisa masuk kerja. Tapi aneh, Randy tidak merasakan sakit apa-apa. Saat diperiksa pun dokter juga tidak menemukan gejala yang berarti. Namun Randy merasakan tubuhnya sangat lemas sehingga ia tidak kuat untuk lama-lama berdiri. Kemudian Rizal pun mengantarkan kedua orang tuanya untuk melihat keadaan Randy di rumah sakit. Saat itu mereka mengendarai mobil Pak Dharma, ayah dari Rizal. Di jalan Rizal bertanya pada ibunya, "Mah, sebenarnya Randy sakit apaan sih? Kok baru sekarang dia dibawa ke rumah sakit?" "Mama juga nggak tahu Jal. Kata Dita, kakakmu itu nggak mau dirawat di rumah sakit. Dia mau dirawat di rumah aja. Soalnya katanya dia nggak ngerasain apa-apa, cuma lemes. Terus kalau malam dia itu sering bolak-balik ke kamar mandi, kencing katanya. Tapi abis itu dia nggak bisa tidur lagi.
Makanya kalau pagi dia suka pusing gitu kepalanya. Mama sudah suruh bawa Randy ke Bekasi aja. Soalnya ditanya juga kan kerja. Tapi Randy gak mau. Gak tahu. Mama juga bingung, Jal. Ujar sang ibu panjang lebar. Apa jangan-jangan Randy kena penyakit gula ya, Ma? Saud Rizal. Hah, sembarangan kamu, Jal. Kita itu tidak ada keturunan penyakit gula. Lagi pula kakakmu itu rajin berolahraga. Makanya juga tidak sembarangan. Ngerokok juga enggak. Beda sama kamu. Celetuk sang ayah yang langsung membuat Rizal terdiam. Perlu diketahui, keluarga Rizal merupakan keluarga yang cukup beradab. Ayahnya yang bernama Pak Dharma bekerja di sebuah perusahaan besar dan memegang jabatan penting. Di sisi lain, ibunya yang merupakan seorang dokter gigi memiliki warisan yang cukup banyak. Salah satunya adalah rumah besar yang kini menjadi tempat tinggal mereka. Sedangkan adiknya yang bernama Miska kini sedang kuliah di luar kota. Di sisi lain, terlihat bahwa sang ayah masih sedikit menyimpan rasa sentimen terhadap Rizal. Wajar saja, karena dulu Rizal dikenal sebagai anak yang berandalan dan kerap membuat banyak masalah. Mulai dari menggadaikan STNK mobil, mabuk di muka umum, kuliah yang tak kunjung selesai, malas mencari pekerjaan, hingga sering terlibat perkelahian di luar rumah. Bahkan pernah suatu waktu ayahnya mengusir Rizal dan memintanya untuk keluar dari rumah. Namun seiring berjalannya waktu, Rizal mulai sadar bahwa ia harus mengubah jalan hidupnya. Titik balik itu dimulai ketika ia bekerja di kafe milik Bang Doni. Sejak saat itulah, perlahan-lahan Rizal mulai diterima kembali oleh keluarganya, meskipun sesekali rasa kesal masih tampak di hati Pak Dharma. 1 jam kemudian, sampailah Rizal dan keluarganya di depan salah satu rumah sakit yang berada di Jakarta Selatan. Mereka bergegas turun dan langsung menuju ke ruang perawatan. Saat itu, mereka melihat Dita yang sedang menunggu Randy yang terbaring lemas di atas kasur. "Dita, gimana keadaan Randy?" tanya sang ibu cemas. "Alhamdulillah, Mah. Randy-nya udah baikan. Tadi dia sempat kesakitan di perutnya. Untung Dita pas pulang," ucap Dita, istri Randy sedikit memelas. "Tapi kok Randy kelihatannya kurus banget ya, Dit?" "Oh iya, Mah. Soalnya Randy susah makan. Katanya mulutnya pahit." Dita juga bingung, Mah. Padahal udah Dita kasih vitamin sama suplemen biar nafsu makan. "Oh iya, Dita, ini semua sudah diperiksa sama dokter belum?" tanya Pak Dharma. "Sudah, Pak. Tapi hasilnya belum keluar. Ini Dita lagi nunggu," jawab Dita. "Ya sudah ya, kamu yang sabar." Akhirnya hasil pemeriksaan Randy pun keluar. Saat itu Randy hanya didiagnosa sakit lambung biasa, sehingga sudah diperbolehkan untuk pulang. Di situ keluarga Dita bersikeras untuk merawat Randy. "Dita, kalau boleh untuk sementara Randy biar dirawat di rumah papa saja ya. Di sana kan banyak orang. Lagi pula biar nggak ngeganggu pekerjaan kamu. Papa dengar-dengar kamu kan sudah mengambil banyak cuti untuk mengurus Randy. Gimana? Apa boleh papa bawa Randy ke rumah?" tanya Pak Dharma. "Sebenarnya Dita masih pengen ngurusin Randy, Pak. Tapi memang Dita tuh suka was-was kalau Dita pas kerja, soalnya kan Randy sendirian. Tapi papa tanya sama Randy-nya langsung aja, Pak. Kalau memang dia mau di Bekasi, Dita izinin kok," jawab Dita. Setelah perbincangan antar keluarga, diputuskan jika akhirnya Randy dibawa ke Bekasi untuk dirawat oleh ayah dan ibu Rizal. Keesokan harinya, di kediaman Doni, saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Matahari pun sudah mulai terik dengan sinarnya yang terang. Terlihat Doni sedang berlatih silat, melakukan pukulan-pukulan serta sesekali tendangan ke arah samsak yang menggantung. Dia berlatih di teras samping rumah yang tertutup oleh pagar, sehingga Doni merasa bebas untuk melakukan latihan tanpa gangguan dari luar. Namun ada yang tidak biasa di hari itu. Ya, rupanya Gembul ikut berlatih. Saat itu keduanya nampak bertelanjang dada.
Keduanya nampak berkeringat dengan Doni yang melatih gerakan-gerakan silatnya dan Gembul yang disuruh Doni untuk berlari-lari memutari pekarangan di samping rumah. Bang, ini saya kapan bang disuruh lari muter-muter kayak begini? Saya kok gak diajarin gerakan-gerakan silat sih bang, malah disuruh muter-muter kayak begini. Lama-lama saya jadi pusing nih bang. Gerutu Gembul, kau bukan warteg. Lu kalau mau belajar silat kudu sabar. Lu kan baru sekali ikut gue latihan. Urat-urat lu kudu dilemesin dulu. Lu kudu latihan fisik. Ntar kalau kagak begitu urat lu bisa kecentet. Paham? Ungkap Doni. Oh, kecentet apa ya bang? Kecentet itu urat lu ketarik. Badan lu kan isinya lemak semua tuh. Makanya kudu latihan fisik dulu. Begono, garpu solaria. Yaudah, lu lari aja dulu lah. Jangan banyak oceh. Gue mau latihan dulu ini. Saut Doni sewot. Namun, di tengah mereka sedang berlatih, tiba-tiba saja terdengar suara wanita yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mendengar itu, Doni dan Gembul langsung menoleh sambil membalas ucapan salam tersebut. Waalaikumsalam. Doni tersentak mendapati seorang wanita yang memasuki pekarangan samping rumahnya. Wanita itu tampak memakai jilbab, kemeja putih lengan panjang, dan celana blus lurus. Dia berdiri menghadap Doni dan Gembul. Paras wajahnya begitu cantik. Matanya bulat sempurna, namun ditutupi kacamata bening yang dikenakannya. Wajah mulusnya terlihat jelas terpancar indah, memantulkan cahaya mentari yang saat itu bersinar terik. Wanita itu pun tak kalah kikuk saat dia melihat Doni yang berwajah tampan dengan tubuh ramping tapi kekar yang basah oleh keringat. Di situ, Doni pun langsung menyuruh Gembul untuk menghampiri wanita tersebut. Bul, itu samperin. Saat Gembul menghampiri wanita itu, Doni sedikit demi sedikit berjalan cepat ke arah belakang Gembul. Ya, rupanya Doni berniat bersembunyi di belakang tubuh Gembul yang lebar dari pandangan wanita tersebut. Mau nyari siapa ya bang? Tanya Gembul. Maaf, saya mau cari Encing Jubaidah. Ini rumahnya Encing Jubaidah kan? Tadi saya panggil-panggil di depan tapi nggak ada orang, makanya saya langsung kesini. Tanya wanita itu balik. Oh, nyariin emak? Iya bener, ini rumahnya Mak Jubaidah. Gak ada ya emaknya di depan. Yaudah, nanti saya panggilin ya. Sekarang mbaknya nunggu di depan aja. Masuk aja dulu, pintunya kebukaan, ujar Gembul. Wanita itu pun langsung mengangguk dan berjalan kembali ke depan rumah Doni. Sementara itu, Doni nampak mematung di belakang Gembul seperti anak kecil yang bermain petak umpet dan bersembunyi di belakang batu yang besar. Bang, abang ngapain sih? Tanya Gembul melihat kelakuan Doni. Bul, untuk ceweknya udah pergi belum? Buset dah, siapa itu ya? Main nyelonong aja kemari. Gua kan lagi gak pakai baju. Pentil gua kemana-mana ini. Ke lu Doni. Orangnya udah gak ada bang. Udah saya suruh tunggu di depan. Lagian abang ngapain sih ngumpet di belakang saya begini kayak anak kecil aja? Gua malu Bul. Emangnya lu kagak malu apa? Diliatin cewek lagi begini. Lu lihat dah, badan lu licin kayak kuda Nil. Gua malu, ucap Doni. Ya sebenarnya saya juga malu bang, tapi saya bingung mau ngumpet di mana. Lagian kan abang tadi nyuruh saya buat nyamperin dia. Curang. Gerutu Gembul. Elah, begitu aja lo pakai perhitungan. Lagian juga percuma. Lo kalau ngumpet di belakang gua, ya ora danta. Badan lo kelebaran. Udah, lo panggilin lagi. Sana, kayaknya dia lagi di kamar mandi deh tuh. Perintah Doni. Sementara itu, wanita tadi terlihat duduk di atas kursi yang berada di teras depan. Walaupun pintu terbuka, ia tidak berani masuk hingga kemudian muncullah Mak Zubaidah dari dalam rumah dan menyapanya. Adel, tumbenan amat. Sama siapa kesini Neng? Sendiri Cing. Ini Adel mau nganter titipan dari Mama buat Encing. Kebetulan Adel mau ketemuan sama temen di daerah sini, jadinya sekalian mampir deh. Rupanya gadis itu adalah Delia, saudara jauh Doni dari pihak Mak Zubaidah. Keduanya pun langsung mengobrol intim sambil mengumbar senyuman. Tak lama, Delia pun pamit. Kemudian setelah kepergian Delia, Doni muncul dari belakang rumah dan langsung menghampiri ibunya, Mak Zubaidah. Mak, tadi siapa sih?
Ceweknya yang nyamperin mak, tanya Doni penasaran. Ah, Delia, anak si Bahijah, saudara emak, jawab Mak Zubeda. Lah, Doni kagak kenal ya mak? Ya terangan aja lo kagak kenal. Lah tiap pertemuan keluarga lo kagak mau ikut. Dia mau ngapa kemari mak? Tanya Doni penasaran. Nganterin kue, marenan pas acara keluarga, si Bahijah bikin kue. Wah, enak banget. Mama minta dibikinin, malah dianterin. Ya Allah, baik banget ya si Bahijah. Apalagi anak itu si Delia, udah gede, cakep, nurut banget lagi sama orang tua. Mau disuruh-suruh nganter kue. Emangnya anak emak pada susah banget disuruhnya. Sindir Mak Zubaida pada Doni. Ya elah, emak pakai segala ngomong gitu. Dengan suara merayu, Doni pun berkata pada ibunya, jangan nyindir begitu dong Cassandra, ntar cakepnya luntur. Ledek Doni mendengar celotehan anaknya. Mak Zubaida langsung tersenyum. Ya, walaupun Doni terkadang sulit untuk disuruh, namun ia sangat menjaga nama baik keluarga. Doni tidak pernah membuat masalah, malahan Doni mengelola keuangan keluarga dengan baik dari kepemilikan tanah yang mereka miliki. Nah, ntar Doni mau bikin pagar ya di depan, ucap Doni. Lah emang ngapa tong? Ujuk-ujuk lu mau bikin pagar? Mana yang mau lu pagar, belah mana? Bukannya udah ketutup semua? Tanya Mak Zubaida kebingungan. Doni mau bikin pagar supaya orang kagak nyelonong begitu aja masuk ke samping. Lah tadi soalnya pas Doni lagi latihan, siapa dah namanya? Delia. Si Delia main nyelonong aja. Doni pun malu mak, lagi kagak pakai baju. Terang Doni. Ya elah tong, ngapa semuanya dipagerin sih? Udah rumah kita lu bikin pagar, di dalam juga mau lu pagerin. Sekalian aja dari ruang tamu ke kamar lu pagerin juga. Emangnya kagak sumpek ngapa Don? Jangan mak kagak setuju, sumpek, tolak Mak Zubaida. Mendengar itu, Doni pun tak bisa apa-apa karena bila urusan rumah, Mak Zubaida adalah raja terakhir. Semua keputusan berada di tangannya. Dengan sedikit cemberut, Doni pun berkata, yaudah dah, 5 menit dulu, mau ke kafe. Beberapa waktu kemudian, di tempat yang berbeda, Delia terlihat sedang berjanjian dengan temannya di sebuah kafe. Saat itu, Delia tampak sangat gembira ketika ia bertemu dengan Lisa, sang sahabat dan juga teman SMA-nya dulu. Lisa pun tak kalah senang bisa berjumpa kembali dengan Delia. Lisa, apa kabar? Udah lama nyampenya ya. Maaf, tadi gua ke rumah saudara gua dulu, ucap Delia sambil tersenyum. Selalu aja kali Del. Oh ya, lu mau pesan minum apa? Kalau gue udah pesan duluan nih, saud Lisa. Ntar aja deh, gue tadi barusan minum di rumah saudara gue, jawab Delia sambil duduk. Del, kalau gue lihat-lihat, lu makin cantik aja deh. Lu pakai skincare apaan sih? Gue mau dong, tanya Lisa penasaran. Masa sih? Bisa aja. Enggak kok, gue cuma perawatan di klinik aja, sama pakai serumnya doang, balas Delia. Ih, di mana tuh? Mau dong, gue juga, ujar Lisa antusias. Di Natasha, nanti gue kasih kontaknya deh. Tapi lo harus datang ke sana dulu, soalnya harus cek dulu sama dokter kecantikan. Kan muka orang beda-beda, jawab Delia. Kedua wanita itu tampak sangat antusias membicarakan soal perawatan wajah, hingga akhirnya obrolan mereka beralih ke kesibukan masing-masing. Lisa kini bekerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Ia sendiri tinggal di Bekasi. Sementara Delia sedang menyelesaikan gelar S2-nya di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Rupanya Delia berasal dari keluarga yang cukup berada. Orang tuanya bergelut di bisnis bahan bangunan serta memiliki beberapa kontrakan dan juga kos-kosan. Tak heran jika Delia bisa melanjutkan pendidikannya hingga jenjang S2 tanpa kendala berarti. Obrolan mereka pun berlanjut ke arah asmara. Lisa yang baru saja 6 bulan mengarungi bahtera rumah tangga menyarankan agar sahabatnya itu cepat mencari pasangan. Oh iya Del, lu kapan sih mau cari pacar? Udah ada belum cowok yang lu taksir? Tanya Lisa tiba-tiba. Di sini Delia tidak menjawab, dia hanya menggeleng pelan. Mau sampai kapan sih lu sendirian terus Del? Kan udah banyak tuh cowok yang naksir sama lu, tapi lu nya yang gak mau. Padahal mereka semua kan ganteng-ganteng, terus sudah pada mapan lagi. Emangnya
lu ini mau nyari cowok yang kayak gimana sih, Del? Emangnya lu gak mau apa kayak gue? Nikah muda, enak tau, Del. Nyesel lu kalau gak buru-buru deh, ujar Lisa menasehati. Mendengar itu, Delia hanya terdiam hingga tiba-tiba ia tersenyum sendiri. Ya, rupanya dia terbayang-bayang akan peristiwa yang baru saja dialaminya barusan. Peristiwa di mana matanya beradu pandang dengan Doni. Delia terkesima pada sosok Doni, wajahnya, tubuhnya, seakan bayangan itu selalu melekat di kepalanya. Delia ingin lebih mengenal akan sosok Doni. Namun, apa mau dikata, momen itu terjadi begitu singkat hingga Delia merasa jika itu merupakan kenangan indah sesaat pada hidupnya. Di tengah lamunannya, Lisa pun langsung menyela. Del, ih malah bengong sih, senyum-senyum sendirian lagi. Ketahuan nih, lu lagi demen ya sama cowok ya. Kasih tahu dong siapa dong, gue kenal gak? Mendengar itu, Delia langsung menceritakan kisahnya pada Lisa dengan antusias. Namanya Doni. Gue nggak bisa ngelupain deh mukanya, Lis. Apalagi pas ngeliat badannya. Duh, gue jadi kemana-mana deh pikirannya. Ujar Delia. Tapi kan dia saudara lu, Del. Emangnya bisa apa? Tanya Lisa. Kayaknya bisa deh. Soalnya kita kan saudara jauh. Tapi gue bingung, masa gue yang harus deketin duluan? Gue kan cewek. Terus masa iya gue harus nyamperin ke rumahnya mulu? Duh, gak tahu ah. Ucap Delia putus asa. Ya udah, jangan sedih ya. Kita pesan minuman dulu ya buat lu. Gue panggil pelayannya dulu. Ujar Lisa mencoba menenangkan sahabatnya itu. Namun tanpa disangka-sangka, saat ingin memesan minuman, Delia melihat Doni, lelaki yang disukainya itu, masuk ke dalam kafe. Saat itu, Doni mengenakan kaos putih, bercelana jeans biru berjalan ke arah kasir. Di situ, Doni nampak berbicara pada pelayan yang berada di meja kasir seperti sedang memberikan arahan. Delia bingung, apakah Doni juga bekerja di kafe ini? Pandangannya pun terputus saat seorang pelayan datang menanyakan pesanannya. Mau pesan apa, Mbak? Tanya Lili yang rupanya melayani Delia dan Lisa saat itu. Iya, ada jus nggak? Kalau ada saya pesan jus alpukat aja ya, saud Delia. Ada kok Kak, ditunggu sebentar ya, ucap Lili. Namun sebelum Lili pergi, tiba-tiba saja Delia bertanya pada Lili. Oh ya Mbak, maaf mau tanya, itu yang berdiri di depan kasir siapa ya? Kayaknya saya kenal deh. Lili pun melirik ke arah kasir. Oh, itu Bang Doni Kak, dia itu yang punya tempat ini. Kakaknya kenal ya? Kalau kenal sebentar ya, saya panggilin ya. Mendengar itu, Lili pun menjadi gugup dan langsung mencegahnya. Jangan nggak usah Mbak. Ya udah, makasih ya Mbak. Mendapati itu, Lili pun langsung mengangguk sambil tersenyum. Ia pun berkata, baik kalau begitu, ditunggu sebentar ya Kak pesanannya. Sepeninggalan Lili, Lisa pun bertanya pada Delia. Del, siapa sih? Emang lu dia yang kenal? Tanya Lisa sambil melirik ke arah meja kasir. Di situ, Delia langsung memberitahu Lisa jika lelaki yang ditaksirnya berada di tempat yang sama saat ini. Lis, tau nggak? Cowok yang tadi gue ceritain tuh ada di sini. Terus ternyata dia yang punya tempat ini, ujar Delia antusias. Mendengar itu, Lisa ikut terkejut sambil menutup kedua mulutnya. Ia pun berkata, ih, sumpah lo, yang mana orang Del? Kasih tahu gue dong. Namun tak disangka-sangka, tiba-tiba saja Doni sudah berada di dekat Delia. Tak sengaja, Doni yang akan melewati meja di mana Delia dan Lisa duduk, tayal, kedua mata itu pun kembali beradu pandang. Doni terkejut. Gadis yang dilihatnya tadi di rumah kini sudah berada di dalam kafenya. Delia pun tak kalah kikuk, dia hanya bisa terpaku memandangi wajah Doni. Lah, yang tadi di rumah ya? Yang nyariin emak, ucap Doni seketika. Iya bang, saya Adel, tadi yang ketemu sama Encing Zubaida. Abang, Bang Doni kan? Sahut Delia gugup. Iya, tadi mau dicerita. Kagak taunya kita saudaraan ya. Maaf, tadi di rumah abang kagak ajak ngobrol. Soalnya abang lagi latihan, kagak enak, ujar Doni. Oh, gak apa-apa bang. Oh iya,
Kalau yang satunya lagi namanya siapa ya bang? Dia lupa. Wah, kalau yang satunya lagi mah bukan saudara kita. Dia mah orang Brebes, namanya Gembul. Tapi udah kayak adik abang diri. Nah, bentar lagi juga orangnya nongol. Masuk sip 2 dia, ungkap Doni. Oh gitu ya bang. Oh iya, ngomong-ngomong, kafe abang bagus, ucap Adel tiba-tiba saja mendengar itu. Doni sedikit terkejut. Bagaimana mungkin Delia sampai tahu jika kafe tersebut adalah miliknya? Adel tahu dari mana ya? Oh, tadi Adel nanya sama salah satu pegawai abang. Soalnya kan tadi abang berdiri di depan kasir. Jadi Adel penasaran deh. Jelas Delia. Sebenarnya sih ini bukan punya abang, tapi punya emak. Abang cuma jalanin doang usahanya, terang Doni. Waduh, nggak nyangka ya Cing Zubaida punya kafe bagus kayak gini. Cing nggak pernah cerita-cerita ya? Ya emak memang kayak gitu orangnya. Di rumah aja dia masih jualan nasi uduk. Kapan-kapan main ya ke rumah ya. Cobain dan nasi uduk emak enak, ujar Doni. Oh gitu. Ya, Adel suka banget ya nasi uduk. Buat Cing pasti enak. Sementara itu, Lisa yang sedari tadi mereka acukan nampak mendeham, memberikan kode pada Adel agar dirinya dikenalkan juga pada Doni. Oh ya bang, sampai lupa, kenalin, ini Lisa teman Adel, ujar Delia yang langsung mengerti kode dari Lisa barusan. Setelah berkenalan dengan Lisa, Doni pun mempersilahkan Delia dan Lisa kembali duduk. Ya udah, kalau begitu pada dilanjut aja ya. Oh ya, ngomong-ngomong udah pesan apa belum? Cobain deh makanannya, ada roti bakar sama pisang coklat, enak. Ya udah, abang permisi dulu ya, ada urusan belakang. Oh iya bang, salam kenal juga ya bang. Nanti kalau Adel kesini lagi, boleh kan bang? Boleh, masuk kagak boleh. Apalagi pan kita saudaraan. Yaudah, abang permisi dulu ya, ucap Doni yang langsung meninggalkan Delia dan Lisa berdua. Setelah Doni ke belakang, Lisa pun langsung berkata pada Delia, "Ya ampun Del, cowoknya ganteng banget. Itu beneran saudara lo?" "Ya benar kali Lis, masa gue bohong, kan lo tadi sendiri dengar," saud Delia. "Itu mas spek tinggi tau Del, gue ragu deh kalau dia masih single. Tapi sebelum janur kuning melengkung, kayaknya lu gas aja deh." Ucap Lisa meledek Delia. Mendengar itu, Delia pun langsung tersenyum dan tersipu malu. "Oh iya Del, lu tadi kenapa gak minta nomor handphone dia? Gimana sih?" protes Lisa. "Ya apaan sih Lis, gue kan malu," saud Delia. Beberapa lama kemudian, keduanya pun berniat pulang. "Oh iya Del, hari ini tenang aja, gua yang traktir, lu kan belum kerja. Next time lu gantian ya," ucap Lisa. "Makasih ya Lisa," saud Delia sambil tersenyum. Saat keduanya ingin membayar, saat itu Lili yang berada di balik meja kasir, sedangkan Sindu di sampingnya sibuk merapikan struk transaksi. Semuanya berapa ya mbak?" tanya Lisa. "Oh, untuk tagihannya free kak, tadi Bang Doni sudah kasih note," ucap Lili. Mendengar itu, Lisa dan Delia pun saling pandang dan merasa tidak enak. "Oh gitu ya, kalau gitu titip pesan sama Bang Doni ya mbak. Terima kasih traktirannya," ujar Delia sambil tersenyum. "Ya kak, sama-sama, nanti disampaikan ya," sahut Lili balik tersenyum. Namun selepas Delia dan Lisa pergi, senyuman Lili langsung berubah menjadi sinis. Hal itu pun dilihat Sindu yang berada di sampingnya. Li, kenapa jutek begitu? Apa gara-gara Bang Doni kasih gratisan?" "Gak apa-apa kali, ini kan kafe dia, lu gak boleh gitu Li," ucap Sindu yang langsung menegur Lili. "Gue bukannya sinis karena gak bayar, tapi kayaknya tuh cewek mau godain Bang Doni deh. Awas aja ntar gue aduin deh sama Kanani." Gak boleh gitu, jangan suka ngurusin orang lain. Ngomong-ngomong, urusan sama Pak Selamat gimana? Dia udah minta maaf belum?" tanya Sindu. Mendengar itu, wajah Lili berubah ceria. "Udah sih, tapi sebelum dimaafkan Lili minta dibeliin sempol. Datang batagor. Tapi gak apa-apa, Lili juga suka batagor." Sindu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya mengetahui kelakuan dari pacarnya itu. Namun dia bersyukur jika Lili sudah tak marah lagi pada Pak Selamat. Di sore harinya, Doni yang baru saja selesai mengawasi usaha berasnya langsung beranjak ke dalam kafe. Saat itu dia melihat ada yang tidak biasa. Doni pun segera menghampiri Gembul. "Oh iya Bul, itu si Jumring apa belum pulang ya? Nah, si Rijal kemana?" tanya Doni.
Oh, kalau Jumri lembur gantian Rijal bang. Si Rijal lagi sakit. Tadi pagi baru aja pulang dari rumah sakit. Jawab Gembul. Hah? Si Rizal sakit? Sampai segala masuk rumah sakit? Ngapa kita kagak dikabarin ya? Ucap Doni cemas. Yang gak tahu bang, tadi pagi saya di WA-nya begitu. Tadi pagi? Lalu ngapa baru ngomong sekarang Gembul? Saya lupa bang. Ucap Gembul merasa bersalah. Bul, kalau orang sampai masuk rumah sakit berarti parah sakitnya. Lah si Rizal kan pegawai kita. Lu sebagai atasan aku udah tahu. Udah, ntar habis maghrib kita berangkat ke rumahnya. Kita liatin keadaannya. Sekarang juga lu beli buah dah, bakal bawa-bawaan ke rumah dia. Perintah Doni yang langsung dituruti oleh Gembul. Rupanya ada kesalahpahaman di sini. Ya, Doni dan Gembul mengira jika Rizal lah yang sakit, padahal sebenarnya yang sakit adalah kakaknya, Randy. Sementara itu di tempat yang berbeda, di kediaman Rizal. Hari itu, Rizal memang izin tidak bekerja karena semalaman ia harus mengurus kepulangan kakaknya dari rumah sakit hingga menjelang pagi. Kini, Randy sang kakak sedang dirawat oleh keluarganya di rumah. Saat itu, Rizal tengah menemani Randy di dalam kamarnya. Dia tampak sedih melihat kondisi kakaknya yang jauh berbeda dari biasanya. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan terlihat lemah. Rizal pun mencoba mengajak Randy berbincang. Karena selama ini mereka jarang sekali berbicara dari hati ke hati. Padahal dulu hubungan Rizal dan Randy cukup dekat. Mereka bahkan pernah bersekolah di tempat yang sama meski terpaut 2 tahun. Sebagai seorang kakak, Randy sangat-sangat melindungi adiknya. Saat Rizal menghadapi masalah di sekolah, Randy selalu menjadi orang pertama yang maju membela. Tak heran jika dulu selain seorang kakak, Randy merupakan teman terbaik bagi Rizal. Namun, sejak Randy menikah dan pindah ke Jakarta, hubungan mereka perlahan merenggang. Kesibukan Randy membuat komunikasi di antara mereka semakin jarang terjalin. Ren, gimana Ren? Udah enakan belum? Lu sebenarnya sakit apaan sih Ren? Tanya Rizal khawatir. Gak tahu Jal, bawaannya gue lemes mulu. Mulut gue juga rasanya pahit. Gue kayak gak bisa nelen apa-apa. Jawab Randy lemah. Ya emangnya kata dokter sakit apaan? Kata dokter gue cuma didiagnosis sakit lambung biasa. Jal, si Miska gak balik ya? Ucap Randy bertanya pada adik mereka. Tadinya mau balik pasti kabarin sakit, tapi gak boleh sama papa, soalnya mau ujian. Gitu ya, jawab Randy. Ngapain lu? Tiba-tiba nanyain Miska? Tanya Rizal penasaran. Gak tahu. Perasaan gue kangen aja. Mau ketemu sama dia. Udah lama soalnya gue gak ketemu. Takutnya. Tiba-tiba di sini Rizal memotong ucapan Randy karena perkataan Randy seakan menyiratkan sebuah perpisahan. Apaan sih lu? Jangan ngomong kayak gitu ah. Udah deh, lu tenang aja, jangan mikir macam-macam. Pokoknya lu bakalan sembuh, ujar Rizal. Di situ Randy hanya tersenyum lemah. Sebenarnya dalam hati Randy ragu jika ia akan sembuh dari penyakitnya karena memang penyakitnya ini cukup aneh. Ren, lu tau gak? Kemarinan papa sama mama tuh sempat berantem sampai papa nyebut mau cerai sama mama. Tapi pas dikabarin lu sakit, mereka langsung baikan deh. Jadi sakitnya lu ini ada gunanya juga. Nah, sekarang lu sembuh ya. Tugas lu bayain orang tua udah selesai, ungkap Rizal yang mencoba membesarkan hati kakaknya. Setelah selesai sholat maghrib, Doni dan Gembul bersiap menuju ke rumah Rizal. Mereka membawa beberapa bungkus buah serta sekotak kue untuk menjenguk. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di rumah Rizal. Doni segera memencet bel dan tak lama kemudian Rizal pun keluar menyambut dengan wajah terkejut. Bang Doni, Mas Gembul, tumben ke rumah saya. Ada apaan ya? Tanya Rizal keheranan. Lah, lu sehat-sehat aja Jal. Katanya lu sakit, sampai masuk ke rumah sakit segala. Gimana urusannya sih? Ujar Doni ikutan bingung. Ya Jal, kamu WA ke saya, katanya izin gak masuk, soalnya baru pulang dari rumah sakit, saut Gembul. Wah, berarti salah paham nih. Saya itu izin hari ini soalnya saya baru ngurusin kakak saya yang keluar dari rumah sakit. Nah, kemarin tuh sampai pagi, makanya saya izin sama Mas Gembul gak masuk. Jelas Rizal?
Kamu itu kalau kirim pesan yang bener dong, Jal. Kamu kan WA-nya izin gak masuk, soalnya baru pulang dari rumah sakit begitu. Ya kita ngiranya kamu yang sakit, Jal. Terang Gembul. Maaf deh Mas Gembul, Bang Doni, saya salah ngasih kabar. Saud Rizal menyesal. Oh, jadinya kakak lu yang sakit, Jal. Ya udah dah, ini bakal kakak lu aja, tanggung kita bawa-bawa, ucap Doni. Yaudah, abang masuk dulu deh, masa mau langsung pulang gitu aja, ujar Rizal yang mengajak Doni dan Gembul masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, Doni dan Gembul bertemu dengan Pak Dharma dan Bu Eni. Mereka menyambut hangat kedatangan Doni dan Gembul. Di situ, Doni pun memberitahukan mengenai kesalahpahaman yang terjadi. Namun, Pak Dharma menangkapnya sebagai sesuatu yang berbeda. Ya, dia menilai jika Doni sangat bertanggung jawab pada pegawainya yang tak lain tak bukan adalah anaknya sendiri, Rizal. Doni dan kedua orang tua Rizal memang telah bertemu sebelumnya, karena waktu itu Doni dengan dibantu oleh wasis pernah menolong Pak Dharma yang sakit akibat diguna-guna oleh pesaing bisnisnya. Makasih Bang Doni sudah mau datang ke rumah saya. Ya, walaupun didasari dengan kesalahpahaman, hikmahnya kita akan bisa bertemu lagi ya, ujar Pak Dharma. Ya Pak, soalnya tadi saya kata masih Rizal yang sakit. Tapi ngomong-ngomong, kakaknya si Rizal sakit apa nih Pak? Tanya Doni penasaran. Kata dokter sih cuma sakit mah biasa. Tapi ya si Randy itu sampai gak kuat jalan. Saya jadi bingung, saya sampai kepikiran, apa dia diguna-guna sama seperti saya dulu ya, ujar Pak Dharma. Mendengar itu, Doni pun hanya terdiam dan ikut prihatin. Kemudian Pak Dharma melanjutkan perkataannya. Wah, kalau Bang Doni datangnya sama temannya waktu itu, siapa namanya? Wasis Pak. Oh iya Mas Wasis. Saya pasti akan minta tolong untuk melihatin si Randy, soalnya penyakit dia aneh. Tapi sayangnya Bang Doni datangnya nggak sama dia ya. Apa saya bisa minta tolong hubungi Wasis ya Bang, buat mengobati Randy? Tanya Pak Dharma. Di situ Pak Dharma meminta Doni untuk menghubungi Wasis, karena saat itu Wasis lah yang menolong Pak Dharma. Namun yang tidak diketahui Pak Dharma, saat itu Doni datang bersama Gembul, sosok yang juga memiliki kemampuan dalam hal gaib. Doni langsung berdiri ke arah Gembul dan Gembul pun langsung mengangguk. Ya udah Pak, sekarang saya boleh kagak ngeliatin keadaannya Randy? Tanya Doni. Oh boleh sekali Bang. Ayo Bang, silakan Bang, saut Pak Dharma. Kemudian Doni dan Gembul diantar menuju ke kamar Randy. Saat berada di dalam, Randy sedang tertidur lelap, wajahnya pucat seperti sangat kelelahan. Tak memerlukan waktu lama, Gembul langsung merasakan hewan negatif yang mengelilingi Randy. Rupanya firasat Pak Dharma benar, Randy ternyata terkena guna-guna atau ilmu hitam yang membuat keadaannya seperti sekarang. Sambil memejamkan mata, Gembul pun berdoa menerawang hingga akhirnya dirinya berada di sebuah alam gaib yang sangat gelap dan pekat. Tak berselang lama, dari arah kegelapan muncul sosok mengerikan berupa makhluk dengan penampakan yang menyeramkan. Makhluk tersebut nampak sangat lapar oleh jiwa-jiwa murni. Di situ makhluk itu langsung menyerang Gembul. Namun Gembul langsung menembakkan sebuah petir yang keluar dari telapak tangannya. Makhluk itu pun langsung terpental dan kesakitan. Siapa kau? Mengapa kau datang ke tempat ini? Tanya makhluk tersebut. Harusnya saya yang tanya, kenapa kamu ada di badan orang ini? Siapa kamu? Tanya Gembul balik. Dia adalah majikanku. Aku dan dia telah menyatu. Karena dia tidak memberikan jiwa-jiwa yang dijanjikan, maka dialah yang akan menjadi makananku. Mendengar itu, Gembul langsung mengernyitkan dahi, mengetahui jika Randy adalah majikan dari makhluk tersebut. Dasar makhluk laknat, kamu harus dimusnahkan, ujar Gembul dengan nada emosi. Tanpa membuang waktu, Gembul langsung kembali menyerang makhluk itu bertubi-tubi hingga akhirnya makhluk tersebut pun musnah. Namun ternyata itu belum selesai. Ya, makhluk itu hanya hilang untuk sementara.
dan dia bisa muncul lagi di dalam tubuh Randy karena memang keduanya sudah menyatu dan memiliki keterikatan. Setelahnya, Gembul pun tersadar dan kembali dari penerawangannya. Sebelum dia menjelaskan apa yang sebenarnya menimpa Randy, Doni menjelaskan terlebih dahulu kepada Pak Dharma. Pak Dharma, ini sebenarnya temen saya yang satu ini sama juga kayak si Wasis. Dia bisa ngobatin orang yang kena guna-guna. Makanya tadi saya suruh dia buat ngeliatin si Randy, ucap Doni. Pak Dharma pun mengangguk. Tiba-tiba saja Randy terbangun dari tidurnya. Wajahnya kini nampak cerah. Dia tidak merasa lagi lemas. Mata sayunya kini mulai segar. Randy langsung mengepal-ngepalkan tangannya seakan menghilangkan rasa kaku yang melanda. Randy, kamu sudah bangun nak? Gimana? Apa kamu sudah baikan? Tanya Pak Dharma penasaran. Iya Pak, Randy udah gak ngerasain lemes lagi. Perut Randy juga udah gak sakit. Randy udah enakan Pak, jawab Randy sambil tersenyum. Melihat itu, Pak Dharma pun menyuruh Rizal untuk memanggil ibunya demi melihat keadaan Randy yang sudah membaik. Di situ, Randy bingung jika di kamarnya sudah terdapat beberapa orang. Ini ada apa ya Pak? Tanya Randy. Oh ya, perkenalkan, ini Bang Doni, atasan dari Rizal, dan yang ini Mas Gembul, temannya Rizal. Dia yang tadi ngobatin kamu, jelas Pak Dharma. Di situ, Gembul langsung menjelaskan semuanya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya ada makhluk halus yang menempel pada tubuh Randy. Makhluk itu adalah makhluk pesugihan yang dulunya selalu diberikan tumbal oleh majikannya, dan entah bagaimana caranya makhluk itu kini bisa berada di dalam tubuh Randy. Gembul kemudian bertanya tentang sebuah batu berwarna keabu-abuan yang memiliki lubang di tengahnya. Karena sebelumnya ia sempat melihat makhluk tersebut berubah menjadi batu itu sesaat sebelum menghilang. Mendengar perkataan Gembul, Randy berusaha mengingat-ingat tentang batu yang dimaksud hingga akhirnya ia pun tersadar. Oh, betul. Saya pernah diberikan cincin yang warnanya abu-abu, lalu bolong di tengahnya. Ikatannya dari emas. Saya dikasih sama atasan saya yang belum lama ini meninggal dunia. Katanya saya disuruh menyimpan cincin ini dan tidak boleh dikasih ke siapapun, apalagi dijual. Saya memang dekat dengan beliau. Saya suka meminta saran dan pernah bicara kalau saya mau seperti beliau. Soalnya atasan saya itu orang sukses, bisnisnya banyak di mana-mana, dan dia juga baik sama saya. Makanya saya nggak punya pikiran buruk sama dia. Tapi setelah dia habis memberikan cincin itu, gak lama kemudian dia meninggal, ungkap Randy. Akhirnya terkuaklah apa yang selama ini menjadi penyebab sakitnya Randy. Batu yang ada di cincin itu sebenarnya batu nisan. Nah, orang yang punya cincin itu menjalani pesugihan batu nisan, makanya bisa sukses. Mungkin di akhir hayatnya dia nggak bisa lagi ngasih tumpal, terus diteror deh sama makhluk yang ada di cincin itu. Tapi saya nggak tahu apa yang mendasari bos Mas Randy ngasih cincin itu sama Mas Randy. Tapi sekarang Mas Randy harus bawa cincin itu sama saya. Saya mau buang, tapi sebelumnya Mas Randy harus diruqyah dulu biar makhluk itu tidak bisa cepat-cepat kembali ke Mas Randy, ujar Gembul memberikan arahan. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Ini banyak sekali nih ya yang muncul di episode ini. Dan bagaimana dalam kesempatan ini Rizal ya yang memiliki seorang kakak bernama Randy ini ternyata dia bukan melakukan pesugihan ya teman-teman ya. Jadi sosok yang menggerus dia dari dalam tubuhnya itu dia hanya diwariskan tanpa sengaja, dijebak ya lebih tepatnya mungkin sama bosnya nih. Waduh, ini parah banget ya. Jadi dia nggak tahu, dia cuma dikasih batu cincin yang tengahnya tuh bolong. Jadi kalau sepengetahuan saya itu disebutnya batu combong ya. Jadi yang bolong tengahnya gitu tuh, jadi combong. Nah ini di sini ternyata itu adalah batu pesugihan. Wah ngeri pakai banget. Dan di situ makhluknya itu harus diberikan makan atau tumbal atau sajen atau apakah itu. Nah Randy kan nggak tahu. Jadi ketika dia nggak tahu dia cuek aja. Tubuhnya lah yang dimakan dari dalam. Untungnya ada Gembul. Nah di sini orang tuanya Rizal inget tuh dulu yang nyembuhin dia ketika dia sakit yaitu Wasis.
Kala itu Doni datang bersama wasis. Nah sekarang kok wasis nggak ada? Ternyata Gembul juga nggak kalah canggih. Beres langsung sama Gembul. Tapi di sini apakah sudah tuntas semuanya? Waduh, masih belum tahu nih ya teman-teman ya. Dan pada episode kali ini bagaimana juga akhirnya muncul satu tokoh lagi yang bernama Delia. Wow, atau Adele. Ivo hilang, Clara nikah, muncul lagi nih si Adele. Aduh, tapi kayaknya Bang Doni enggak deh ya. Kalau sama Ivo dulu kan ketika tatapan pertama beda tuh, sama Clara juga. Tapi ini sama Adele ya dia santai aja, mungkin karena Doni menganggap dia adalah saudara ya, walaupun saudara jauh tetap aja saudara ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan sih nggak gangguin Doni ya. Jadi biar aja dia amanani nih. Aduh, Mas Dani SBR suka banget ya bikin gemes. Overall kisahnya keren, pakai banget. Ditunggu lagi untuk kisah warung kopi Bang Doni selanjutnya. Terima kasih kepada Mas Dani SBR atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Terutama para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.